Halo, nama saya Iska. Saya dari Lembaga Pers Mahasiswa Spirit Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Saya akan meresensi buku yang berjudul Senja di Jakarta karya Muchtar Lubis yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Dalam Senja di Jakarta mengambil setting di kota Jakarta pada tahun 1960. Walaupun Muchtar Lubis sebagai pengarang menceritakan bahwa bukunya itu merupakan cerita-cerita fiktif, tapi dalam kenyataannya ini sering terjadi dalam lingkungan masyarakat kita. Misalkan saja tentang perilaku perpolitikan di tanah air, bagaimana komunikasi politik dan branding-branding politik yang diciptakan oleh para elit melalui media massa misalnya. Dan di lain sisi itu ada kalangan kaum proletar yang saya katakan seperti halnya pemulung, dan ketimpangan itu sangat terjadi ketika perbandingan upah. Misalnya saja Itam, salah seorang pemulung yang penghasilannya satu hari itu hanya Rp1 saja, sedangkan kaum elit yang berkuasa di sana di pemerintahan itu minimal itu Rp1.000, jadi perbandingannya 1:1000. Lagi juga ada kehidupan seksual yang dibahas secara belak-belakan oleh Muchtar Lubis. Kehidupan seksual yang digambarkan masa itu adalah sangat rumit, mengingat bahwa kebutuhan hidup itu menuntut seseorang terkadang harus mengkomersialkan seksualitas. Terjadi dilema di sini. Di satu sisi bahwa seksualitas dianggap sesuatu yang sakral dan dihormati karena kita budaya timur, dan di satu sisi ada kebutuhan tuntutan yang harus dipenuhi. Misalnya oleh orang-orang yang berkehidupan di birokrasi pemerintahan, karena upah-upah pekerja pemerintahan sangat minim sekali. Kalau tidak melakukan korupsi ya hidupnya sangat pas-pasan untuk hidup saja. Jadi kesimpulan yang saya dapat setelah membaca buku ini adalah politik itu seperti bunglon, penuh taktik, intrik, dan penuh manipulasi-manipulasi di dalamnya untuk selalu memenangkan proyek dan kepentingan-kepentingan pribadi. Jadi tidak selayaknya kita itu mempercayai 100% apa itu politik. Terus yang kedua adalah kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi dan perekonomian masyarakat. Jadi orang bisa berbuat apapun ketika perekonomian dan tuntutan hidup itu tidak tercapai. Yang ketiga adalah tentang nilai-nilai kehidupan dan moralitas masyarakat itu bisa terdegradasi oleh ideologi-ideologi yang masuk. Setelah membaca buku ini saya merasa memasuki masa itu, yaitu ketika tahun 1960-an, di mana keadaannya sangat pelik dan penuh dilema. Karena gaya bahasa yang digunakan Muchtar Lubis sangat bagus. Namun ada catatan untuk buku ini, ada sub-sub warta dari kota, sehingga agak membingungkan ketika kita memahaminya kalau kita tidak betul-betul secara serius membacanya. Meski begitu, kita harus tetap membaca buku ini untuk sebuah perjuangan Indonesia yang lebih baik. Dan sekian dulu resensi buku dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Iska dari LPM Spirit Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pers Mahasiswa.